Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan untuk alat ukur besaran panjang yang kedua, yaitu jangka sorong. Kalian bisa perhatikan yang ada di bukunya, ada di situ gambar jangka sorong. Nah, ini dia gambar yang sudah saya cari di Google untuk lebih jelasnya. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari jangka sorong. Di sini bagian-bagiannya itu ada 8. Yang pertama itu adalah rahang tetap. Rahang tetap, yang mana rahang tetap itu adalah rahang yang tidak bergeser, dia tetap di ujung sini. Nah, rahang tetap ini ada 2, ada rahang tetap atas dan ada rahang tetap bawah. Yang kedua adalah rahang geser. Kenapa disebut rahang geser? Karena rahang yang ini itu bisa digeser sesuai dengan besarnya atau panjang dari benda yang akan diukur, seperti ini. Jadi digeser ke sini. Namun kalau bendanya lebih kecil, maka rahang gesernya bisa digeser ke arah yang lebih kecil. Nah, rahang geser juga ada 2, rahang geser atas dan rahang geser bawah. Selanjutnya, jangka sorong ini memiliki 2 jenis skala, yaitu ada skala utama dari 0 sampai 17. Dan skala ini cara membacanya sama dengan membaca hasil pengukuran untuk mistar. Jadi cara membacanya 0, 1 dan lebih-lebihnya skala-skala ini adalah 0,1 untuk skala utama. Kemudian ada juga yang namanya skala nonius. Skala nonius itu yang mana dari sini sampai sini. Dia lebih kecil. Dia lebih kecil dari sini ke sini. Jumlah skalanya itu ada 10. Nah, selanjutnya ada yang namanya, ini dia, ini untuk mengukur kedalaman. Jadi misalnya kita mau ukur kedalaman suatu benda seperti ini. Jadi bendanya bisa kita masukkan ke dalam sini. Semakin panjang ini bisa digeser. Jika ini bergeser, maka dia akan semakin keluar. Kalau digeser masuk yang ini, rahang gesernya, dia akan semakin kecil. Oke, jadi itu adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Ada rahang tetap atas, rahang tetap bawah, rahang geser atas, rahang geser bawah, ada skala utama, skala nonius, dan ada pengunci. Pengunci ini gunanya ketika bendanya sudah letakkan di posisinya untuk mengeratkan supaya rahangnya tidak bergeser lagi ke sana dan ke sini, maka kita gunakan pengunci supaya dia tetap pada posisi yang ingin kita gunakan. Kemudian ada juga alat untuk mengukur kedalaman ini. Jadi ada 8. Kemudian selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang fungsi dari jangka sorong ini. Secara umum dia adalah merupakan alat pengukur untuk besaran panjang. Tapi panjang yang bagaimana? Misalnya untuk yang di atas ini itu untuk mengukur diameter bagian dalam sebuah pipa. Misalnya pipa dia akan memiliki 2 diameter ya. Ada diameter yang sebelah dalam, kemudian ada diameter untuk lingkaran luarnya. Nah, untuk lingkaran luar itu bisa digunakan ini. Untuk pipa ini juga bisa mengukur tebal sebuah buku. Kalau misalnya kita pakai mistar untuk mengukur ketebalan buku, mungkin kurang teliti. Nah, untuk lebih telitinya kita bisa menggunakan jangka sorong. Karena nilai skala terkecil dari jangka sorong ini adalah 0,01, sedangkan mistar tadi itu cuma 0,1. Kalau ini sudah 2 angka di belakang koma, jadi hasilnya akan lebih teliti lagi jika kita menggunakan alat ukur ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara menggunakan jangka sorong ini?
Nah, misalnya kita ambil contoh ini baut, kita mau ukur panjangnya baut ini. Jadi bautnya kita selip ke antara kedua rahang ini, rahang tetap dan rahang geser, kita selip, kemudian setelah posisinya pas, di sini kita kunci supaya ketika bendahnya sudah dilepas, ini posisinya sudah tidak bergeser lagi karena sudah dikunci. Nah, setelah itu yang harus kita perhatikan adalah membaca hasil pengukurannya. Jadi cara membacanya itu kita harus memperhatikan antara skala utama dan skala noniusnya. Nah, kalau ini bisa dilihat sini kurang lebih dia berakhir di sini, berarti ini benda ini kurang lebih 5, sekian. Nah, bagaimana cara untuk menentukan 5, sekiannya itu? Nah, di sini saya sudah punya contoh. Misalnya kita mengukur sebuah benda dan hasil penunjukannya pada skala utama dan skala noniusnya seperti pada gambar ini. Ini sama dengan yang ada di contoh bukunya yang ini. Ini saya pindahkan ke kertas supaya lebih gambarnya lebih jelas. Nah, di sini pada saat kita mengukur dengan menggunakan jangka sorong, kita harus memperhatikan dua tadi ada di skala utama dan skala noniusnya. Nah, di sini gambar ini yang di atas ini merupakan skala utamanya dan yang di bawah ini yang 10, tapi di sini cuma ada 9. Yang 10 skala itu adalah skala noniusnya. Dan yang seperti yang saya katakan tadi, nilai skala terkecil dari jangka sorong itu adalah 0,01. Jadi hasil pengukurannya nanti itu ada 2 angka di belakang koma. Kalau misketar tadi itu cuman 1 angka di belakang koma. Tapi kalau untuk jangka sorong dia hasil pengukurannya 2 angka di belakang koma dalam satuan sentimeter. Nah, bagaimana cara membacanya? Hasil pengukurannya itu di sini ada rumusnya. Yang pertama, kita harus melihat penunjukan skala utama. Skala utama yang atas. Kemudian ditambah dalam kurung penunjukan skala nonius yang berimpit dengan skala utama dikali dengan NST, Jadi, yang pertama kita kerjakan yaitu penunjukan skala utama. Nah, untuk skala utamanya sama dengan mistar. Jadi dari sini 2, 2,1, 2,2. Ini adalah penunjukan skala utamanya yang bertepatan dengan 0. Jangan sampai di sini ya, sampai 0 skala nonius. Kita hitung. Untuk penunjukan skala utama dia harus bertepatan dengan 0 skala noniusnya. Berarti ini adalah skala nonius, berarti kita hitung untuk penunjukan skala utama cuman sampai di sini. Nah, berarti 2, 2,1, 2,2. Jadi untuk penunjukan skala utama 2,2. Kita tulis di sini 2,2 ditambah dalam kurung. Artinya yang dalam kurungnya dulu yang dikerjakan. Selanjutnya di sini dikatakan penunjukan skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Yang berimpit di sini artinya yang tegak lurus atau hampir tegak lurus dengan skala utama. Tapi yang dilihat adalah skala noniusnya. Lihat di sini, ini antara skala utama dan skala nonius berjauhan. Jadi itu tidak berimpit ya. Jadi kita cari yang berimpit dengan skala utama yang di atas. Jadi di sini saya sudah tandakan yang berimpit itu adalah skala yang ini. Nah, jadi kita lihat lagi skala noniusnya yang berimpit ini ada di skala yang keberapa. Jadi kita hitung dari 0, di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4. Jadi skala ke-4 yang berimpit dengan skala utama. Jadi kita tulis di sini 4 dikalikan dengan NST-nya tadi itu adalah 0,01, 0,01.
Tutup ya, sentimeter. Kemudian sama dengan 2,2 ditambah, nah, yang ini dulu kita kalikan karena dia di dalam kurung. 4 kali 0,01 0,04 cm sama dengan 2,2 ditambah 0,04 itu sama dengan 2,24 cm. Ingat ya rumusnya, penunjukan skala utama berarti dari sini sampai ke 0 skala nonius. Jadi batasnya untuk menentukan penunjukan skala utama itu batasnya sampai sini, sampai 0 ini. Jangan sampai sini. Jadi sampai sini saja 2,2. Selanjutnya penunjukan skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Jadi cari yang skala utama dan skala noniusnya itu berimpit atau tegak lurus dari atas. Nah, dari ke-9 skala ini yang paling berimpit itu adalah skala ke-4. Ke-5 agak ke sana lagi, skala ke-6 lebih ke sana lagi, skala ke-7 lebih ke sana lagi. Jadi yang paling lurus dari atas itu adalah skala ke-1, 2, 3, 4. Untuk skala noniusnya ya. Jadi tulis sini 4 dikali NST. NST itu pastinya 0,01 cm. Jadi untuk soal-soal berikutnya di sini tetap dikalikan dengan 0,01 cm. Nah, hitung lagi 2,2 ditambah hasil kalinya ini 0,04 sama dengan 2,24 cm. Itu sama dengan yang di buku tak. Kan 2,24 cm untuk soal yang ini. Oke, kalau masih ada yang kurang dipahami kita WA saja, nanti Ustazah jelaskan lagi di mana letak ketidakpahaman tak. Saya kira nanti ada tugas ya, jadi simak videonya berulang-ulang sampai kalian benar-benar paham. Jangan ragu untuk WA Ustazah untuk menanyakan yang kalian tidak pahami. Oke, Ustazah tunggu. Nanti Ustazah kirimkan tugasnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.